Aku sudah berusaha keras, tetapi mereka tidak memuji. Aku sudah berjuang, tetapi mereka tidak menghargai. Aku sudah belajar sampai begadang, tetapi mereka tidak peduli prosesku. Ingin sekali rasanya punya orang tua seperti teman-temanku. Ditanya bagaimana sekolahnya, ada kejadian apa di sekolah, bagaimana tugas sekolahnya, dapat nilai berapa, dan sebagainya. Bahkan banyak temanku yang suka diberikan hadiah oleh orang tuanya ketika mereka mendapatkan nilai yang baik. Sedangkan aku dapat nilai 80 saja, orang tua marah-marah. Dapat nilai 90, malah semakin dimarahi. Dapat peringkat 2 saja, aku dibanding-bandingkan sama anak tetangga. Aku jadi serba salah sebagai anak. Hanya ditanya nilai dan pencapaian, tetapi tak pernah ditanya keseharian dan keadaanku bagaimana. Mereka hanya tahu kalau aku bahagia. Padahal tiap malam pipiku basah karena air mata. Aku tahu itu berat buatmu. Tapi bukan hanya kamu kok yang mengalami hal tersebut. Banyak orang seumuranmu yang memiliki karakter orang tua dengan menuntut anaknya mendapat nilai yang sempurna. Aku tahu perjuanganmu, belajar sampai pusing kepala, menggunakan jam istirahat untuk belajar, bahkan sampai sakit-sakitan demi mengejar ketertinggalan. Tapi ketika nilai yang didapatkan tidak sesuai harapan, akhirnya orang tua pun berperan. Memang begitulah hidup. Orang hanya melihat hasilnya saja. Mereka tidak melihat seberapa parah kamu berjuang, seberapa banyak kamu berkorban, seberapa lelah kamu untuk mendapatkan itu. Hanya melihat hasilnya saja. Ketika kurang, kamu dihina dan direndahkan. Ketika bagus, kamu malah dibilang wajar. Begitulah manusia. Kamu harus belajar menerima kenyataan pahit yang seperti itu. Tidak semua mengerti kamu. Tidak semua mengetahui bagaimana kondisimu. Tidak semua tahu apa yang sudah kamu lakukan untuk mendapatkan itu semua. Begitu juga orang tuamu. Mereka tidak melihat perjuanganmu seperti apa. Mereka tidak tahu seberapa lelahnya kamu untuk meraih nilai tersebut. Mereka hanya melihat hasilnya saja. Ketika nilainya kurang, mereka akan berkata, "Kamu belajar enggak sih?" Ketika nilainya bagus, mereka akan berkata, "Nah, gini dong, kemarin-kemarin kemana aja?" Kamu tahu Kolonel Harlan Sanders? Dia adalah pendiri waralaba KFC. Untuk menjadikan KFC bisa seperti sekarang itu tidak mudah. Dia sampai menjelajah Amerika untuk menawarkan resep ayam goreng setiap hari menggunakan mobil tua. Tahu berapa kali ditolak? 1009 kali. Idenya sama sekali tidak dihargai. Namun dia tahu tidak bisa memaksakan penilaian orang lain. Jadi, dia belajar untuk menerima dan tidak putus asa sampai ada restoran yang mau menerima resepnya. Apakah kamu bisa seperti dia? Aku tahu itu tidak mengenakan. Aku tahu sikap orang tuamu yang seperti itu memang salah. Tapi, bukankah kita tidak bisa menuntut orang lain untuk bersikap seperti apa yang kita mau? Kalau kamu mau orang tuamu mengerti, coba sesekali kamu sombong di depan mereka. Ketika ada mereka, belajarlah. Ketika ada mereka, kerja keraslah. Agar mereka bisa melihat bagaimana anak yang berjuang keras selama ini untuk mendapatkan hasil memuaskan. Walau tidak menjamin, setidaknya kamu mau berusaha untuk menunjukkan kepada mereka kalau apa yang kamu dapat itu adalah hasil dari kerja keras. Bukan karena leha-leha, banyak rebahan, kebanyakan main games, dan sebagainya. Selain itu, kamu bisa lakukan 2 hal. Pertama, kamu beradaptasi dengan karakter orang tuamu. Kalau memang kamu tidak mau ribet, tidak mau ambil pusing, maka cobalah beradaptasi. Bekerja lebih keras. Kalau nilainya tidak membuahkan hasil, ya paling kena omel. Bawa santai saja, nikmati karakter orang tuamu. Namun,
Kalau kamu merasa ini tidak bisa dibiarkan, kamu bisa melakukan hal yang kedua. Kamu bisa mengobrol bersama mereka, bicaralah dari hati ke hati, utarakan apa yang sudah kamu lakukan selama ini, apa yang kamu rasakan selama ini, keluarkan semuanya dengan cara yang santun pastinya. Aku yakin, walau ini tidak menjamin berubahnya karakter orang tuamu, setidaknya mereka sudah tahu kalau kamu sangat berjuang untuk mendapatkan apa yang sudah kamu capai sekarang. Siapa tahu mereka belum tahu bagaimana kemampuan anaknya. Mereka belum tahu apa yang anaknya butuhkan. Mereka belum tahu kurangnya dirimu di sebelah mana. Jadi, kalau kamu berkomunikasi dengan baik, siapa tahu ada pola pikir baru yang tertanamkan di pikiran orang tua tentangmu. Semangat ya! Apapun pilihanmu, ada risikonya masing-masing. Memang beginilah berjuang untuk mimpi. Berat, tapi kalau dinikmati insya Allah akan terasa lebih ringan. Sadarilah, kalau tak ada orang tuamu yang sempurna, kamu pun pasti tidak selalu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tuamu, bukan? Semangat!